Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Sumbawa, Ibu Firma Yulianti Setiawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Sumbawa. Alhamdulillah di kesempatan hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian acara kita hari ini adalah sosialisasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya diawali dengan doa. Untuk itu pada Bapak Dr. Andes Neki untuk bisa membawa kita dengan doa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Neki dan membawa kita dengan doa. Dan berikutnya langsung arahan dari Ibu Kepala Sekolah pada Ibu Firma Yulianti Setiawan juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia sebagai guru penggerak yang ada di SMA Negeri Sumbawa yang pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini untuk sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas arahannya Ibu. Nanti saya langsung aja karena sudah siang. Ya kan ya sudah siang banget ini. Jadi biar lebih semangat ya. Saya pengen tahu masih konsentrasi nggak kira-kira ini? Nanti kan anak saya masih. Nanti kan tahu saya ya Bapak ya. Kalau saya bilang tepuk satu ya. Oh iya, ada. Baik. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu tepuk satu ya. Kita kembali ke jam materi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Pokoknya ada konsentrasi. Kembali lagi. Tepuk satu, tepuk dua. Ternyata konsentrasi semua. Baiklah. Baik, kalau di sini nggak kelihatan. Budaya positif seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah memang benar. Harapannya sih tahun depan ada banyak guru-guru penggerak setelah saya, harapannya. Ada perlawanan. Angkatan 4 ya saya katakan yang kelima ini Samarinda Balikpapan. Hanya Balikpapan sih yang kelima. Mungkin ke-6 nanti kita ikut semua ya. Kalau satu sekolah itu ada 10 guru penggerak, insya Allah. Wow. Ada karena itu sampai dengan kampus penggerak, sekolah penggerak, rumah penggerak. Ya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang akan dipaparkan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa kita merdeka. Apa sih merdeka itu sebenarnya? Ya. Itu budaya positif itu yang pertama adalah lingkungan sekolahnya dulu yang dibuat nyaman, aman. Karena dari situ kita akan mencipta bagaimana sih siswa-siswa itu merdeka dalam belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini beberapa budaya positif yang akan saya paparkan adalah perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, ada keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, saya minta satu guru maju ke depan. Satu saja. Siapa yang kayaknya saya maunya buku Spine. Miss, sini Miss. Jangan tahu. Sini Miss. Maju Miss. Bentar. Miss. Tahu sih satu. Semangatnya besok saya orangnya. Iya, saya memang sengaja biar dia tidak ngantuk. Begini Miss. Buka tangannya. Kita langsung ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Dapat hadiah saya. Dapat hadiah. Bayangkan Miss, ini adalah sesuatu yang berharga. Entah itu dapat dari Model potis saya. entah itu dari suami, orang tua, atau siapapun yang Miss anggap itu
Bu Puspa, berarti saya ada di situ. Ya, di sini nanti akan ada banyak cara yang akan saya lakukan, Miss. Apakah Miss ini nanti bersedia untuk membuka? Enggak ya? Jadi bayangkan dalam pikiran Miss Puspa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian bagaimana Miss ini harus menjaga ini gitu ya. Dan ini adalah godaannya. Miss Puspa, kalau itu saya kasih, kalau itu saya tukar dengan uang 2 miliar, apakah mau? Ragu. Mau nggak Miss? Tergantung. 2 miliar ini berharga untuk dari orang tua atau dari suami? Baik. Ada. Buka sekarang juga. Buka. Yang berikutnya. Kalau saya langsung. Lo kok dibuka? Ini baru saya goda loh. Dia 2 miliar tidak mau buka. 2 miliar tidak mau buka. Saya hardik tidak mau buka. Digoda buka dong dia. Iya, saya gituin. Iya. Buka nih. Oke, gini deh. Ayo buka lah. Ojo. Terima kasih, Siska. Terima kasih maksudnya itu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita akan teori kontrol dari William Glasser untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita sebenarnya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak mengontrol murid, tetapi murid yang mau. Di sini ada. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sebenarnya dia tidak mau. Kemudian di sini saat itu bentuk kontrol pun menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Kenapa? Penguatan positif mampu wujudkan yang saya bilang tadi. Ini sebagai ya, bukan sama beliau. Bentuk-bentuk kontrol. Betul memang. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid kita akan menyadari dan mencoba untuk menolak etika kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tertentu pada pendapatan sebelum untuk berusaha. Ini miskonsepsi yang kedua tentang kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal dan lain. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membuatkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sebenarnya itu negatif, tapi kita menyampaikan halus, penuh gitu ya. Kata-kata ibu sadis gitu. Ada tuh halus. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal mana orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengaturan kerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan dibentuk. Itu miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Berikutnya, katanya Stephen R. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti ini saya akan membacakan kembali. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu ubah perasaan asal kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini Bapak Ibu ada stimulus respon versus teori kontrol. Jadi kalau stimulus itu realitasnya adalah kebutuhan itu hampir semua orang sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Pasti. Kemudian semua orang tidak sama hal. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda akan suatu hal. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan yang kita nggak bisa. Kita berusaha memahami menurut teori kontrol tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol dunia, semua perilaku baik itu perilaku yang baik ataupun yang buruk sekalipun itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bisikan gagal. Nah, Anda dari ini kita itu paksa, buka, nggak mau isinya. Nah, ini terakhir pemaksaan ada pada saat bisikan gagal. Padahal yang diinginkan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu kalau paksaan pilihan. Ya. Kemudian tadi kita selalu berpikir tentang model berpikir tentang kalah ya. Nah, sekarang terbuka teori kontrol dunia kita berpikir bagaimana sih tentang itu. Baik, yang berikutnya konsep disiplin positif. Nah, saya mau tanya nih sama wali kelas, Biyun. Bagaimana sih membuat murid itu disiplin kalau Biyun sebagai wali kelas? Berbukti semua. Bagaimana membuat murid disiplin? Yang pertama pastinya saya akan membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Bagus. Ya.
Geser ke Bunda Yolita biar anak tuh. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Bika. Balik kelas. Kira-kira menurut Bu Ika siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau menurut saya yang bisa mendisiplinkan murid itu semua pihak yang bisa mendisiplinkan siswa, tidak hanya wali kelas, tidak hanya guru atau kepala sekolah, itu semua biar sama. Masalahnya gini, misal saya wali kelas bilang jangan begini, tapi ada orang yang lain atau guru yang lain bilang nggak apa-apa, itu bakal pasti ada yang melanggar. Terima kasih saja semuanya. Saya menangkap jawabannya adalah semuanya harus berkontribusi. Yang terakhir, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang disiplin? Siapa yang mau? Kali kelas yang berikutnya. Terus silakan. Iya, karena ini banyak. Apa sih yang terlintas dalam pikiran ibu tentang disiplin itu? Oke, kalau menurut saya untuk disiplin bersama saja dengan pendapat dari Ibu Yuyun sama Bu Ika. Cuma di sini hanya menambahkan satu saja, yaitu dari diri sendiri. Menurut saya kembali ke diri sendiri. Itu aja. Baik, saya menangkap dimulai dari diri ya. Baik, tadi kita sama-sama Bapak Ibu ya. Apa sih disiplin itu? Disiplin. Apa kata disiplin? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan motif, dengan apa? Benar ya? Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan, atau disiplin itu sama dengan hukuman. Pasti itu. Dari awal saya juga seperti itu. Disiplin positif hukuman sebisa mungkin itu tidak kita gunakan. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama yaitu memiliki disiplin diri yang kuat yang memiliki motivasi internal dari dalam diri siswa kita sendiri. Kemudian, jika mereka tidak memiliki itu, maka pihak lain yang akan mendisiplinkan. Siapa dia? Motivasi eksternal. Kemudian, apa sih? Kita selalu bilang dengan kata merdeka. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia cekap untuk memerintah dirinya sendiri. Itu yang dikatakan sebagai siswa yang merdeka atau guru yang merdeka. Maka memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin itu tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Itulah yang disebut dengan disiplin. Ada kata tanggung jawab di situ. Cara memerintah diri sendiri. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya. Kemudian berikutnya, nah di sini kalau secara teori pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan teori Gosser, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin artinya disiplina. Nah, itu belajar. Kata disiplin berasal dari kata yang sama yaitu disiplin. Ini kalau saya, jadi itu bahasa Latin sebenarnya. Artinya murid atau pengikut. Mungkin saya di sini karena saya muslim anak Indonesia, saya di muslim itu banyak aliran. Ada NU, Muhammadiyah, MBI dan macam-macam. Jadi saya boleh katakan saya adalah NU. Nah, NU ini sebagai pengikut aliran, saya harus aku kalau NU ini khusus banget nih cara ibadahnya, bagaimana saya harus bertoleransi dengan orang lain. Nah, di sini kuncinya adalah kalau kita sebagai murid atau pengikut pasti paham alasan untuk mengikuti aliran tersebut. Pasti akan berbeda dengan Muhammadiyah, MBI atau dengan aliran yang lain. Nah, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik karena diri saya yang memilih untuk masuk di pengikut itu. Kemudian disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi saya punya tujuan. Kalau saya masuk di NU, tujuan saya adalah contohnya sesuatu yang dihargai dari Tuhan. Nah, disiplin. Kemudian bagaimana cara mengontrol diri sendiri. Yang kemudian terakhir, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai. Itu disiplin. Jadi bukan dari aturan. Jadi yang dalam ada motivasi intrinsik. Berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu motivasi paling rendah. Apa yang terjadi? Jadi pertanyaan yang timbul dalam diri kita adalah apa yang terjadi jika saya tidak melakukan contoh? Ini kaitan berarti. Saya kalau tidak tubuh dunia sekolah, bakalan. Itu saya motivasinya hanya menghindari ketidaknyamanan. Jangan sampai ya. Jangan sampai saya bingung. Nah, kayak itu. Maksudnya ini adalah motivasi rendah yang saya lakukan. Pertanyaan dari saya biasanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh itu disiplin, rajin. Ini masuk di sini. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kita pasti ingin mendapatkan sesuatu jika melakukan itu. Yang ketiga, ini sebenarnya yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya itu pertanyaannya adalah akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu? Akan menjadi apa saya kalau saya menaati sebuah keyakinan atau kesepakatan? Tidak lagi ya? Nah, motivasi kita yang lain itu pertanyaan lagi. Yang berikutnya, keyakinan kelas tadi disebutkan oleh Bu Yuyun adalah kesepakatan. Keyakinan itu hampir sama dengan kesepakatan. Mengapa sih kita harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa kok kita sekarang lebih bergeser ke keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau mungkin Bu Maria Oka? Saya ingin dengar suara masnya. Silakan. Kenapa kok tidak pakai peraturan tetapi lebih ke keyakinan? Saya juga baru mendapat seperti ini. Sebenarnya kalau dipikir bagus juga sih keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas?
Karena kalau keyakinan kelas, mereka harus yakin dan percaya bahwa itu semua sudah menjadi kesepakatan. Tetapi kalau peraturan, berarti itu diatur dan Ya betul Bu Maria. Dan kalau menurut Bu Maria peraturan itu siapa yang buat sebenarnya? peraturan. Enggak, saya bicara secara peraturan. Kenapa sih kita sekarang lebih memakai bahasa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu gimana menurut Bu Maria? Kesannya itu seperti apa? Kesannya itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada nggak dilibatkan kita untuk sama-sama merumuskan? Iya. Kalau keyakinan dia semuanya ikut dalam kesepakatan itu. Iya, bagus. Terima kasih Bu Maria. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Maria. Baik Bapak Ibu. Aku juga sih ya. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau paradigma lama ya, kita pasti itu loh peraturannya itu gitu. Padahal sekarang kita rubah, kita geser, kita ke keyakinan. Apa sih keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama itu harus terlepas dari suku, agama, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam karena motivasinya intrinsik. Nah biasanya, mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran di awal-awal, buatlah keyakinan kelas dengan murid-murid kita. Karena setiap guru itu akan berbeda keyakinannya. Kenapa? Itu awal-awalnya. Saya sudah share di YouTube sih sebenarnya, nanti Bapak Ibu bisa buka. Karena itu juga tugas yang harus saya kumpulkan. Saya kemarin mengambil di kelas 10 IPS. Keyakinan itu muncul dari mereka sendiri. Dan saya akan menegaskan, itu saya pantau Bapak Ibu. Selama 2 bulan atau 2 minggu tidak jalan, itu boleh direnovasi, artinya diperbaiki ya. Jadi keyakinan itu yang di dalam diri mereka. Kalau aturan itu lebih bersifat memaksa. Mereka tidak memunculkan ide-idenya. Nah, di sini perlu kita membuat keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada sebagian yang sudah melaksanakan ini ya. Lebih bagus lagi bisa dilaksanakan sampai ke jenjang berikutnya, kelas 11, 10 atau kelas 12. Nah, intinya adalah nilai-nilai kebajikan itu terlepas dari suku, agama, negara, bahasa. Dan motivasinya tentu dari dalam murid kita sendiri. Kalau mereka sudah yakin, mereka pasti akan melaksanakan itu. Itu maksud dari keyakinan kelas. Yang berikutnya Bapak Ibu. Ada 5 pemenuhan kebutuhan dasar. Semua manusia yang hidup itu pasti membutuhkan bertahan, survival. Benar Bu? Miss Ustaz, survival itu bertahan hidup ya. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang itu apa Miss di sini? Belong. Mbak ngomongnya gimana ya? Belong, ya. Oke, kebebasan itu freedom Bapak Ibu. Kemudian kalau kesenangan itu fun. Kemudian penguasaan itu di sini ada power di situ ya. Nah di sini saya punya satu kasus. Di SDA ada siswa bernama Doni. Setiap hari selalu minta bekal temannya secara paksa. Nah kalau kita melihat dari sisi pemenuhan 5 kebutuhan dasar, kenapa sih si Doni ini kok minta makan paksa dengan temannya? Bapak Ibu, siapa yang mau menjelaskan? Misalkan Doni ini dihubungkan dengan survival, bertahan hidup. Kenapa Doni ini memaksa untuk meminta makan kepada temannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Bapak mungkin mau jawab dulu. Doni ini kerjaannya setiap hari Bu Eva, dia selalu minta bekal temannya. Kenapa kira-kira? Kalau dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Mungkin karena dia lapar. Mungkin karena dia lapar. Betul. Jawabannya sempurna. Selain lapar, ibunya buat makan nggak kira-kira di rumah? Sempat masak nggak kira-kira? Sudah, ya. Sempat masak nggak kira-kira? Mungkin nggak sempat. Makanya dia harus minta. Kebutuhan survival si Doni ini tidak terpenuhi. Nah, next kita balik ke kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kenapa sih Doni ini kok selalu maksa makanan temannya? Siapa yang bisa jelasin? Coba Bunda, mau coba Bunda? Merasa
Doni dikit-dikit, ya, bukan, kita bentuk power, tapi kita langsung masih ke cinta dan kasih sayang. Kenapa Doni melakukan itu? Kurang kasih sayang dengan kita akan paksa itu. Gimana? Silakan. Mungkin dari sebenarnya ini kalau mungkin dari segi perhatian orang tua kan, dan mungkin juga anak-anak orang tua itu tidak masuk di rumah. Kalau memang dia sibuk kan, tapi paling tidak sesibuk-sibuk orang tua pasti dia akan masak untuk anaknya. Tapi mungkin kategori kenapa dia sampai meminta temannya, misalnya ya, kenapa dia minta? Mungkin tadi pertama rasanya orang tuanya tidak masuk. Ya, itu masuk di sikap kalau Ya, kemudian cari perhatian. Oh, mantap sekali jawabannya ya. Perhatian, karena dari cara itu mungkin teman-temannya akan memperhatikan dia ada gitu. pemaksaan kan, dia maksa temennya, terus jadi paling tidak ini salah satu cara saya untuk mencari perhatian teman saya. Weh, mantap. Tepuk tangan buat Miss Tufa. Benar sekali. Analisanya bagus ya. Jadi ketika kita berbicara cinta dan kasih sayang, kenapa sih si Doni ini selalu minta paksa sama temannya? Ternyata usut punya usut, dia tuh memang ingin cari perhatian temannya. Kemudian setelah dia diperhatikan, pasti lapor kan sama guru, Bu, makananku diambil Doni. Nah, pusat perhatian guru dan teman pasti ke si Doni ini. Nah, inilah yang tidak Doni dapatkan, cinta dan kasih sayang. Nah, misalnya kalau kita berbicara fun, kesenangan, kenapa Doni melakukan paksa untuk mengambil makanan temannya? Kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi dengan fun ini? Kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada yang mau Weva lagi mungkin Weva? Dia ada apa Weva? Kesenangan Weva. Dia tuh senang banget gitu loh kalau ambil paksa punya temannya. Gimana penjelasannya Weva? Sampai dia lapar, habis itu dia cinta kepada temannya karena paksa, habis itu dia kenyang, jadi dia senang. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang fun, ada yang lain? Ayo, Pak Meki mungkin. Pak Meki ini senior saya, silakan Pak. Silakan Pak. Si Doni ini Pak, dia itu selalu maksa Pak ngambil bekal temennya. Kebutuhan dasar jika kita kaitkan dengan fun, kesenangan apa sih sebenarnya yang dicari Doni ini Pak? Kita sudah dapat perhatian. Ya, kalau sudah dapat perhatian, jadi memang dapat perhatian itu kesenangan dia. Senang dapat perhatian. Oh, silakan. Terima kasih Pak Meki, dia senang mendapat perhatian. Next, Bu Maria, mungkin banyak yang permakan. Kesenangan apa yang dia dapat? Mungkin kalau dilihat dari fannya itu kesenangan batinnya sendiri. Melihat apa? Apa ya? Karena dalam hatinya itu dia sudah merasa puas. Jadi batinnya itu Ini Bu Maria, saya ngambil paksa makanan Ibu jengkel nggak dengan saya? Iya, dia coba. Saya senang Ibu jengkel dengan saya. Itu yang dirasakan Doni Bu. Dia ada kesenangan. Iya. Doni, iya karena ini dihubungkan dengan lima kebutuhan dasarnya. Baik, yang berikutnya power. Nah ini mudah nih Bapak Ibu. Kalau power ini hubungannya dengan kekuasaan atau penguasaan. Nah, dengan dia mengambil paksa, dia akan merasa apa Bapak Ibu? Kuat. Berkuasa, kuat gitu ya. Saya mampu Gue banget gitu ya. Iya betul. Nah kalau yang terakhir gue itu yang freedom itu lebih ke kebebasan. Gimana menurut Bapak Ibu analisanya si Doni ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dia mengambil paksa makanan temannya. Di sini ada freedom ya, kebebasan. Saya mau gue. Semau gue. Gimana menurut Bapak Ibu? Freedom, kebebasan. saya begitu kok di rumah mana bisa begitu kan? Bagus sekali nih, betul. Sedikit menyinggung ya. Silakan Bu Maria. Merasa bebas berekspresi gitu. Iya benar. Kalau di rumahnya kan, Iya. Iya, masalahnya di rumah Ibu. Kalau di rumah kan bisa
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, nah kita bisa lihat contoh sebenarnya anak-anak kita ya. Pemenuhan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Saya yakin kalau wali kelas ini sudah tahu siapa saja anaknya. Tidak perlu saya sebutkan yang berbeda. Ya, dari sini Bapak Ibu pasti lebih oh berarti anak ini di pemenuhan dasarnya kurang ini. Saya harus bagaimana? Itu sih maksudnya dari sosialisasi ini. Pasti karena ini sudah 5 dasar yang harus kita penuhi sebenarnya. Kalau kita bicara kata ideal, jangankan anak-anak Bapak Ibu, kita pun masuk loh di sini. Langsung tertawa Miss gitu ya. Nah, 5 dasar. Saya lanjut. Tadi Pak Budi disebut-sebut Bapak Ibu. Saya berdua ternyata. Baik, itu pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kita dikatakan punya kualitas. Apa sih maksudnya dia? Jadi kita pasti setiap kita itu punya tempat khusus dalam pikiran, di mana tempat gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Tidak mungkin seluruh dunia yang kita inginkan. Pasti sesuatu yang ini aku bangga kayaknya. Nah itu maksudnya. Hal-hal terbaik dalam hidup dan membuat rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar, membuat hidup kita lebih bermakna dan sempurna. Dunia berkualitas ini, tiap kita beda-beda. Budaya kita dan saya, dunia berkualitas ini pasti beda. Menarik apa? Dunia berkualitas jelas, dia akan menghasilkan. Serta kalau sesuatu dulu gitu ya, ya. Kalau saya beda, kalau saya bisa target penjualannya aku bisa. Kalau saya belum mikirkan, kalau udah oleh sehari bisa target 5 juta, itu masuk dunia berkualitas. Karena di sini dunia berkualitas kita itu unik dan personal Bapak Ibu, spesifik untuk setiap orang, tidak akan sama Bapak Ibu. Untuk masuk dunia berkualitas syaratnya kita kembali pada sesuatu itu sangat baik, syaratnya itu sesuatu sangat baik bagi kita dan memenuhi 1 atau lebih 5 kebutuhan dasar tadi. Itulah maksud dari bagaimana kita bisa masuk ke dunia berkualitas kita. Kita kembali ke murid Bapak Ibu. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah di sini tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu maksudnya ya. Tiap kita punya dunia berkualitas. Pak Yon itu pasti kalau karet sudah melambung tinggi, bisa seminggu 100 kilo, 1000 kilo, belum banget dunia berkualitas ya. Iya, bersama ya sebenarnya. Baik, nah ini paling seru Bapak Ibu. Kemarin ini sudah diuji cobakan, dipraktekkan 5 posisi kontrol kita terhadap siswa. Yang pertama, saya ini termasuk yang mana? Kedekatan pada suami bisa kita analogikan. Yang pertama, sebagai penghukum, biasanya ciri-cirinya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya. Kalau tidak, maka kamu akan. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau kita sebagai penghukum, kamu lagi yang salah. Ini penghukum Bapak Ibu. Rindu Pak. Hindari Bapak Ibu ya. Tolong kita jangan kita kalian ini. Yang berikutnya, selalu kamu, pasti kamu lagi. Kenapa sih kamu terus? Nah, itu Bapak Ibu. Pasti deh selalu kamu. Nah, ini Bapak Ibu. Kata-kata ini Bapak Ibu harus, tapi ini bisa merusak mental kita Bapak Ibu. Penghukum, gitu ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini orangnya halus banget ngomongnya. Lihat ya Bapak Ibu ciri-cirinya. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru ini akan bersalah lembut, Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, hening, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Ini kata-kata biasa dari Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sama kamu.
selalu mengecewakan ibu? Ini bahasanya, ciri-cirinya. Yang kedua, berapa kali sih kamu ibu bantu? Ayolah, sekali-sekali lah kamu bantu ibu. Nah, ini bagus. Kemudian, gimana coba kalau orang kamu tahu kalau kamu begini lagi? Ancaman itu. Bentar Bapak Ibu, nanti kita akan menyadari, oh ternyata saya di sini gitu ya. Bentar, belum, masih ada 5 Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Saya tiba-tiba yang Gimana coba? Kalau orang kamu tahu kamu seperti ini, betapa kecewanya orang tuamu. Ini Bapak Ibu kata-kata yang sering diucapkan. Kamu pengen kan membahagiakan orang tuamu? Mau kan kamu? Nah itu kata-kata membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi di posisi ini, murid itu akan memiliki penilaian bahwa dia itu tidak punya harga diri Bapak Ibu. Kemudian murid ini merasa tidak berharga. Kemudian yang berikutnya, dia itu merasa dia sangat membuat kecewa orang-orang yang disayanginya. Jadi ya ini kemarin kami disuruh menghindari Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Apakah saya tidak pernah melakukan ini? Pernah. Saya pernah melakukan ini. Karena saya nggak tahu ilmunya Bapak Ibu. Baik. Iya, saya banyak mengoreksi diri sejak masuk di modul 1. Yang berikutnya, ini. Hai guys, kita sebagai teman. Baik Bapak Ibu, banyak di sini saya lihat semuanya sebagai teman. Apa sih ciri-cirinya beliau ini? Guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti hati-hati muridnya, tidak akan. Di sini, namun akan tetapi dia berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasi, Bapak Ibu. Kemudian posisi teman pada guru, hati-hati, bisa positif, bisa negatif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik banget sampai kayak teman, saudara, sahabat Bapak Ibu. Masuk di sini, pacar jangan ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, selalu canda-canda joke-joke gitu Bapak Ibu ya. Nah di sini untuk mempengaruhi seseorang, nah, apa sih kata-katanya, ciri-cirinya Bapak Ibu? Ayolah, Bapak Ibu kan sering bantu kamu. Bapak ini kan sering bantu kamu. Kapan sih kamu bantu Ibu? Kenapa nih? Baik, saya lanjut. Kamu ingat gak sih bantuan Ibu selama ini sama kamu? Ingat lah ya, kamu harus ingat loh. Nah ini, Bapak Ibu, ini teman Ibu yang kedua. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan semuanya. Nanti Ibu bereskan semuanya. Ibu yang bantu kamu, jangan khawatir. Pokoknya kamu nurut kata-kata Ibu, jeleknya Bapak Ibu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa berat. Selain kecewa berat Bapak Ibu, dia akan berkata, dan dia saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, gitu ya, padahal bukan. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi Bapak Ibu. Dan hal lain yang mungkin timbul adalah dia hanya akan nurut pada satu guru itu saja. Kata-kata guru yang lain tidak bakal didengarkan. Ini adalah posisi teman. Coba deh, dia akan nurut dia omongan kita. Ya ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Dia akan hanya menurut pada satu guru yang dia anggap sebagai temannya. Tenang, Ibu akan bantu semua urusan beres. Asalkan, nah itu tadi kata Ibu. Ya. Lima. Bagus ini bagus. Makanya di sini ada persuasi, ada hubungan yang terjalin. Albert banget. Jadi kita langsung ingat ke Albert ya. Baik. Hal negatifnya ini Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Kamu berhenti aja ya. Kamu berhenti dari sekolah. Itu hukum Pak. Ingat ya, kamu lagi, berhenti kamu besok. Biasanya matanya melotot Bapak Ibu. Sambil emosi mungkin Bapak Ibu. Saya di sini tidak ada ya. Iya benar. Satu lagi. Besok kamu bawa bunga ya. Bawa bunga beres semuanya.
atau pemantau. Seperti apa sih orang ini? Monitor atau pemantau, dia itu selalu mengawasi gerak-gerik anaknya. Kemudian pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ini ciri-ciri pertanyaannya, apakah kita masuk di dalam itu? Kamu tahu kan, Nak, kesepakatan kelas kita apa? Peraturan sekolah itu bagaimana? Kemudian berikutnya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Berikutnya, kira-kira menurut kamu sanksi apa yang akan kamu dapatkan atau konsekuensinya apa yang akan kamu terima jika kamu melakukan itu? Nah ini Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang memonitor. Ciri-cirinya, nah ini Bapak Ibu ya, dia itu pasti punya catatan lengkap muridnya, detail dia tulis di situ. Oh si A, si B, si C punya catatan lengkap. Jujur Pak. Ya, nah di sini dia pasti punya stiker Bapak Ibu. Oh anak baik, kasih stiker. Oh catatannya itu lengkap, ada slip-slipnya, pertama Bapak Ibu. Kemudian dia punya daftar checklist namanya. Nah kemudian posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab bahwa guru itu mampu mengontrol muridnya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang selalu menjadi dambaan ini, harapannya adalah kita menuju ke sini Bapak Ibu, manajer. Apa sih manajer itu? Manajer ini posisi terakhir adalah posisi mentor, di mana guru apa itu ya? Buat sesuatu bersama muridnya Bapak Ibu. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, biasanya ciri-cirinya seorang manajer apa nak keyakinan kelas yang kamu yakini? Kita sudah buat nih keyakinan kelas setiap awal masuk nih. Nah kita kan punya keyakinan nih. Apa keyakinan kelas yang kamu pahami? Ini ciri-cirinya. Yang berikutnya, apakah kamu meyakini itu sebagai suatu keyakinan? Kemudian yang berikutnya, jika kamu meyakini itu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Gitu ya. Misalkan mereka melakukan kesalahan, apakah dengan keyakinan itu kamu bersedia untuk memperbaiki? Ini bisa Bapak Ibu kita terapkan ke anak-anak kandung kita. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki yang sudah kamu lakukan itu? Nah, di sini bukan kita yang memberi solusi Bapak Ibu, tetapi dia sendiri yang akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Makanya kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing untuk dapat mengatur diri murid kita. Kita yang mengatur, ya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia tahu salahnya, dia mengerti apa yang dilakukan, dia sudah memperbaiki, dia yakin akan apa yang dia lakukan, maka itulah ciri-ciri dari 5 posisi kontrol. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, 5 posisi kontrol jelas ya? Apalagi yang punya anak asuh banyak ini, 5 posisi kontrol ini keren ya? Diterapkan ya? Nah, ada pertanyaan ya Bapak Ibu, saya lanjut ya. Waktu durasi. Nah, ini
segitiga restitusi. Apa saja sih isinya itu? Satu-satu Bapak Ibu. Kecil sekali tulisannya ya. Segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Biasanya Bapak Ibu yang kita lakukan pertama adalah, nah, Ibu juga pernah kok melakukan salah sama kayak kamu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Izin-izin. Saya juga pernah melakukan itu. Nah, kita bisa kok menyelesaikan ini. Kemudian kata kuncinya, di sini Ibu tidak mencari kesalahan kamu, tetapi Ibu akan membantu bagaimana mencari solusi dari masalah kamu. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian ciri-cirinya menstabilkan identitas. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu ya. Kalau anak ini sudah stabil, nah, bagian dasar dari segitiga ini tujuannya untuk mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau ada anak kita yang caper cari perhatian di kita dulunya, dia masih gagal dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Yang manakah itu? Hasilnya Bapak Ibu, kalau butuh perhatian, yang mana itu? Kasih sayang. Nah di sini dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, tidak ketemu. Nah, makanya dia harus kita stabilkan. Semua orang pernah salah, tidak ada orang sempurna di dunia ini. Ibu tidak akan mencari kesalahan kamu, tapi di sini Ibu akan membantu mencarikan solusi. Itu menstabilkan. Validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu di sini setiap tindakan yang kita lakukan, yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kalau kita mau memvalidasi tindakan anak-anak kita, padahal kamu bisa ya yang melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Itu biasanya ciri-ciri untuk kita memvalidasi. Tapi ini tidak menyakitkan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu kok lambat terus sekolahmu? Kenapa itu? Kenapa kamu kok selalu terlambat? Dia pasti akan menjawab begitu. Ada alasan dia melakukan itu. Kemudian, ya kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap-sikap yang lain. Jadi jangan stuck di situ saja. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah ini segitiga yang berikutnya yaitu ciri-cirinya ya. Apa yang kita percaya dari keyakinan kelas yang sedang kita sepakati bersama, atau dari keyakinan keluarga. Ya keluarga pasti punya aturan dan beda-beda tiap keluarga. Nah di sini kita akan menanyakan keyakinan. Nah nilai apa yang sudah kamu yakini atau yang kamu sepakati? Apa sih bayangan kamu tentang kelas ideal itu? Menurut kamu tindakan yang bagus itu seperti apa? Itu meyakinkan. Kamu akan menjadi orang seperti apa setelah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Nah itu Bapak Ibu ya, saya belajar restitusi. Sebenarnya permasalahan ini sudah bisa kita terapkan untuk menangani siswa-siswa kita yang saya tidak mengucapkan itu masalah yang berbeda, tapi membutuhkan banyak perhatian ekstra. Anak-anak berkebutuhan khusus. Khususnya itu bukan cacat Bapak Ibu, tapi memang kita agak sedikit lelah. Tapi ini bisa dicoba. Segitiga restitusi. Baik. Thank you. Itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mau ada pertanyaan? Apa? Cukup Bapak Ibu? Oh Pak, silakan Pak. Ya, itu kan dalam kondisi ideal, ya. Iya, betul. Kondisi. Tapi dalam kondisi tertentu, Betul. ya kadang-kadang ada anak-anak itu dia pembelaan diri sehingga dia berbohong. Betul. Nah, sehingga Kita sudah praktek kemarin ya Pak. sehingga hal inilah apakah memang masih bisa seperti ini jalannya
Atau kalau ada kasus yang berbohong seperti itu, ada alternatif lain enggak untuk kita mengatasi agar semuanya dapat berjalan dengan baik? Karena dengan kebohongan ini kan artinya tindakan-tindakan akhirnya gagal semua nih, karena ya itu yang terjadi. Karena yang saya lihat di sini ya ini ya idealnya berjalan dengan yang jujur, dengan kata. Iya benar Pak. Kreativitas. Oke, gimana sih kalau orang ini selalu bohong gitu ya? Ya. Dari dalam keluarganya saja dia tidak menerapkan ini ya. Apalagi plus orang tuanya yang Iya selalu betul, makanya berbohong. saya menarik dari keluarga dulu Pak. Ya. Nah ketika dari keluarga dia sudah tidak 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia akan keluar Pak. Ya. Dia akan mencari di luar, di sekolah, termasuk kita orang tua keduanya. Ya. Apakah ini kondisi ideal? Iya, ini sebenarnya ilmu baru ya, baru yang akan kita terapkan. Kalau saya sih melihatnya yaitu kalau dia berbohong, ya kita lihat berarti ada 5 kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, ada benturan di dalam itu Pak. Makanya saya selalu meyakinkan, apa keyakinan kamu? Kenapa kamu berbohong? Kita harus gali itu. Pasti bingung. Kenapa dia mengulang-ulang lagi? Karena dia sudah terbiasa dengan kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dihukum. Dia tidak diberi kesempatan, freedom tadi, untuk memberikan keyakinannya dia. Saya harus begini, saya harus begitu. Tidak ada baru ini. Atau ada Ya. satu kondisi yang terjadi ketika dia berbohong itu tidak terjadi apa-apa. Ya, akhirnya kebohongan dia itu kan baik, artinya aman-aman saja. Itu bisa menjadikan dia terus-menerus berbohong. Baik, kita ke 3 yang tadi Pak. Dia punya motivasi ternyata Pak untuk melakukan kebohongan itu. Ini. Dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanannya. Dengan berbohong dia pasti akan aman, santuy, nggak ketahuan, ya kan? Itu motivasinya. Padahal itu motivasi paling rendah. Ya, akhirnya ketika kita bilang nanti kamu nggak lulus, nanti kamu akan terjadi begini dia. Akhirnya kita jalan terus naik terus mereka. Benar. Jadi ya nggak ada perbaikan jadinya. Ini harus dibuka saja di sini. Ya, akhirnya kan semuanya pun harus berjalan sebenarnya. Benar. Tertib juga berjalan dan yang tindakan itu juga berjalan. Baik, itulah Pak, makanya tadi dibilang saya lebih suka dengan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu bisa ditabas. Ya? Iya, kalau sudah keyakinan itu dari dia Pak, dari mereka sendiri Pak. Ya. Kita mulai dari kelas 10 kita coba. Kembali ke diri sendiri katanya bisnis Pak. Ya. Diawali dari diri. Iya, itu bisa. Ada lagi Pak? Iya nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Yang lain Bu? Betul kan ini? Iya boleh Kak. Silakan dibantu. Kayaknya banyak teman-teman harus balik kelas ini memang banyak. Tadi ingat dengan sifat tadi ya yang jika ngomongnya pada titik ngomongnya lemah itu baru dia bisa apa namanya luntur apa namanya ya sedangkan ya pada siswa kita itu hampir sebagian mungkin ya mungkin dari rumahnya dia biasa dengan didikan yang keras ya. Jadi pada saat kita dengan bahasa yang kita bisa mengubah itu tidak mempan. Harusnya dengan ancaman gitu ya. Iya, itu bagaimana tuh? Sedangkan bagusnya tadi kan katanya dengan lemah lembut. Bukan apa Maksudnya dengan bahasa yang lemah, apa lembut, gitu kan tidak penghukum tadi benar kamu gini gitu kan? Itu katanya tidak kan? Tapi sebagian anak ada dengan kita gitu ada, benar ada ya. Langsung mereka turut dengan lemah lembut, gitu ada. Itu yang dimaksud Ibu Ifka itu tadi adalah 5 posisi kontrol ya. Jadi yang terhukum itu sudah jelas makan merotot, ada diskriminasi, ada gitu ya. Nah kalau yang lemah lembut itu maksudnya adalah membuat orang merasa bersalah. Itu bahasanya biasanya habis. Ya, kalau saya gini, saya pernah memang mengajarkan kepada murid untuk berhenti. Tapi bahasanya begini. Nah, kamu lihat bahwa Nah ini Pak, ini masuk ke sini Pak. Nah, jadi saya bilang gini. Nah, kamu lihat. Kamu kan mau sekolah. Jadi bagaimana caranya supaya kamu meyakinkan orang tuamu bahwa kamu gak usah sekolah aja. Nah, jadi sekarang Solusi Pak. saya telepon orang tuamu, kamu bicara sama
saya bilang, Jivan, sekarang pilihan ada di kamu. Kamu tetap berkarir Ya, betul. atau kamu tetap sekolah. Benar. Dan itu sekarang kamu pikirkan. Iya Pak, makanya kemarin saya mengajukan itu sudah sesuai dengan 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Iya. Maksud saya yang tadi membuat orang merasa bersalah itu gini. Berarti kalau misalnya sudah manajer tuh ya Pak Ma tadi ya, terus tetap di situ aja atau gimana? Iya ya, kalau kayaknya memang Iya. betul. Ya, kan saya sudah berkali-kali kan ya. Ini kembali ke si anak itu tadi Bu, karena dia tidak meyakini apa yang sudah dia katakan sendiri. Iya. Padahal kemarin ini kasus sekolah kita memang Bapak Ibu bagus sekali ini. Dia bilang dirinya. Iya benar. Kayak gini loh. Tidak, dia mengatakan itu tuh tidak yakin Bapak Ibu kemarin si Jivan. Ya, Karena jawabannya saya minta. saya akan berusaha. Makanya saya langsung tutup Ya, ya. kalau berusaha. Kalau kamu akan bilang akan berusaha, berarti kamu akan berbuat. Belum yakin dia akan dirinya sendiri. Masih apa kan masalahnya? Masih apa? Ya. Dan berusaha. Mau, itu masih sebenarnya. Beda dengan Indralius ya. Saya siap Bu. Dia datang. Siap, tapi tidur terus. Iya,